besar, maka terjadi henti jantung. Yang tadinya nyeri, kemudian jadi berhenti. Jantungnya yang tadinya berdenyut, nggak denyut lagi, atau namanya henti jantung. Ya, jadi orang henti jantung penyebabnya apa? Paling banyak serangan jantung. Kalau yang kejadian di luar rumah sakit, ya, karena kalau yang di luar rumah sakit kan seperti baru kejadian mendadak banget gitu ya. Beda kalau yang misalnya kejadian di dalam rumah sakit, kalau yang dirawat penyebabnya bisa jadi bukan jantung sebagian besar. Misalnya ada demam berdarah, ada sakit yang lain, pada paru-paru, nah itu kalau yang di rumah sakit. Tapi yang mendadak-mendadak, yang tadinya kita kira sehat-sehat aja, kemudian tahu-tahu serangan jantung, kalau jantung itu paling banyak serangan jantung. Nah yang kedua, serangan jantung kadang-kadang gejalanya nggak khas tuh. Ini kan jantung di sini. Sekarang gejalanya di mana? Tergantung kena bagian mana. Yang paling sering kecolongan itu kalau dia kena jantung bagian bawah, atau mana juga bawah? Di sini, pas dekat dengan lambung, nyatanya sakit mah. Gak enaknya di luar nih, nyatanya sebenarnya serangan jantung. Itu pas banyak kecolongan dulu. Karena nyatanya, orang bilang apa? Istilahnya angin duduk. Nah, jadi kalau yang bilang angin duduk serangan jantung. Nah, kadang-kadang juga gejalanya enggak langsung rasa berat sedikit banget, ada yang pelan-pelan, yang timbul. Jadi nyatanya sehat-sehat aja, padahal sudah mulai terjadi serangan jantung. Nah ini kejadian, dia masih sehat bahaya sih. Kalau nanti salah apa, mati. Nah itu berarti sebenarnya sudah ada itu serangannya pelan-pelan gitu. Ya ketawanya kadang-kadang kalau orang terjadi misalnya agak pernah main futsal, nggak tahu main. Langsung tuh jantungnya dipacu, ada yang bersumbat, langsung serangan jantung. Ya itu kayak alam NS, Mbak Suci, Adi Masari, itu gitu. Gitu ya. Ya. Dan sekarang gimana buat mencegah Bapak Ibu sekalian? Ada yang namanya faktor resiko. Faktor resiko walaupun gejalanya belum muncul, tetap harus kita jaga. Misalnya apa? Yang punya sakit diabetes, itu faktor resiko. Yang terbuka, kolesterol tinggi, bapak merokok, nah itu faktor resiko tuh. Ya. Orangnya nggak pernah sakit apa-apa, tapi dia biasa merokok, nah itu bisa jadi tahu-tahu serangan jantung. Ya. Begitu kira-kira. Ya, oh itu. Itu ya, kira-kira jawabannya ya. Oh. Oh ya, betul. Betul, pokoknya begini. Kalau buat kami tenaga kesehatan itu buat menentukan orang henti jantung itu selain lihat napasnya juga dapat duduk nadinya. Cuma buat orang awam yang susah nih, susah. Jadi kita nggak ajarin. Buat Bapak Ibu yang bukan tenaga kesehatan cukup lihat napasnya aja. Ya, kalau napas sudah nggak ada, kompresi. Jadi kita kompresi kalau napas sudah nggak ada. Napasnya masih ada, nggak usah kompresi, tapi di posisi miring, posisi miring tadi. Ya, itu biar kira-kira jawabannya ya. Ya. Tadi kan ada berita tuh, ya terima kasih Pak. Tadi kan ada berita posisi tubuh dan tangan penolong. Saya jawabkan di atas dada. Tapi kok salah ya? Tanya apa ya? Pertanyaannya nomor 7. Nomor 7 Ada tubuh penolong yang tepat saat melakukan operasi adalah menaruh tangan di atas tulang dada. Itu salah ya? Di atas tulang dada. Iya. Ada kayaknya tulang panjang kalian potong Juga benda asing yang paling sering menyebabkan sumbatan RW pada bayi. Bayi kan mungkin mainan, gak mungkin permen atau gitu nggak mungkin. Oh ya, baik. Saya mau ini nanti dijawab di jalan ya. Nanti soal kuliah itu. Ada pertanyaan yang menurut saya benar tuh salah. Ya. Pertanyaan. Oke, baik. Mau ini nanti sumbernya akan dijawab melalui sesi kuliah. Ya. Nanti kalau ternyata sampai kuliah ada yang belum jawab, nah boleh nanya nanti. Ya ini. Boleh. Ya, silakan Bu. Ya, silakan. Tanya Pak, jadi kan kita itu kan wajib mengkompres ya ketika ada yang tidak dinamis gitu. Nah, gimana kalau misalkan keadaannya itu di daerah jantung yang tepatnya yang harus kita kompres ini ada luka yang sekiranya itu dia itu bisa mengganggu apa ya?
kompres itu kayak tidak berdarah atau patah tulang atau gimana nih? Itu gimana ya? Oke, baik, terima kasih Bu ya. Ya, oh Ibu, saya mau cerita dari jawab ya. Yang pertama ini, nah kita namanya pelatihan bantuan hidup dasar, bantuan hidup dasar. Ya, kenapa disebut dasar? Karena kita yang tertolong adalah nyawanya. Ya. Teman-teman mungkin dari sini pulang gitu ya, pulang kejadian ada kecelakaan, orang jatuh dari motor, nggak sadar, kakinya patah, nggak berdarah-darah, tulangnya kelihatan. Ya, kalau nggak darah, ketahuan apa? Ini kan, oh ini udah ditolong kakinya nih, lukanya ditutup, ya, dibalut, ditutup, lukanya ditutup, bisa tolong. Yang kita lupa apa? Orangnya nggak nafas. Kalau nggak nafas terjadi nggak hidup, nggak sadar nggak nafas nggak hidup. Jadi kita tolong kakinya selamat, nyawanya nggak selamat. Padahal juga punya kaki kalau nggak punya nyawa, gitu. Nah, tindakan yang namanya setiap ini bantuan dasar itu artinya kita nolong nyawa, nyawanya dulu. Pas kita nolong nyawa bisa jadi ada cedera, ya patah tulang. Tapi kalau dia nyawanya nggak selamat, nah jangan pikirin yang lain dulu. Nyawanya dulu selamat, ada luka, ada cedera tetap dikerjain. Ya. Jadi kalau ini kalau kita lihat kita itu kalau kita mau kompresi dada orang ini mau lakukan EJP, ya, yang membuat kita tidak menolak itu cuma satu sebenarnya. Kalau dia membahayakan diri kita, ya. Kalau dia membahayakan diri kita boleh tolong. Ya. Tapi kalau ternyata yang kita lakukan beresiko, misalnya membahayakan pasien, tetap dikerjain. Karena kalau tidak dikerjain, lewat. Itu pilihannya antara nyawa dan mati. Nggak ditolong apa? Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang terjadi pada pasien tetap dikerjain daripada dia selamat. Kecuali kalau membahayakan diri kita, gitu ya. Nah itu boleh dikerjain. Diri kita, ya. Misalnya posisi kita lagi di kamar. Korbannya nggak sadar, nafasnya nggak ada, pasti lagi kebakaran. Nah itu kita boleh ke EJP, selamatin diri kita atau kembali kita pindahin. Atau harus gempa bumi dulu nggak stabil nih ya, bakal runtuh di kira-kira. Nah itu boleh kita ke EJP, pindahin dulu. Ya. Atau ada benda berbahaya yang mengancam tidak ada. Kalau kita EJP kita buka atau cedera, itu boleh. Ya. Di luar itu kalau dia membahayakan diri pasien tapi tidak membahayakan diri kita, tetap EJP dikerjain. Oke, ada komentar? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi kan EJP itu sepertinya menandatangan di setengah sebagai bawah. Nah, bagaimana jika kita mengangkat hal ini kan bahwa EJP dilakukan ketika dilakukan kalau misalnya dipastikan apakah ada efeknya jika memang masih ada rapasnya atau kita lakukan EJP. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Ada lagi? Oh ya, boleh bilang. Tambut. Baik. Terima kasih dok semuanya. Tadi dokter bilang bahwa kalau misalnya alat bantuan nafasnya nggak ada, kompresi aja guys ya. Ya. Pertanyaan saya kalau setelah kompresi itu apa harus dilanjut sama kita jalan nafas atau kompresi aja? Oke. Baik, terima kasih. Ya. Jadi yang pertama, ini kita lakukan EJP kompresinya. Itu tentang kedalamannya 5 sampai 6 cm. Ya, susah mengukurnya, tapi bisa kita perkirakan kalau kita latihan. Ya. Kalau lebih dari 6 cm, nah itu baru kemungkinan cedera. Lagi EJP tiba-tiba ada bunyi kotak. Nah, gitu ya. Bisa, begitu ya? Ya, bisa. Gimana kalau begitu? Tetap dilanjutin sambil diperbaiki. Nah kan kalau nggak ada itu mati. Tapi baik tekniknya, gitu. Ya. Nah kenyataannya oleh ibu ternyata yang kejadian seperti itu ya kedalamannya terlalu dalam itu jalan yang sering kejadian malah kurang dalam jadi itu yang paling banyak ya kurang dalam ya jadi gimana ya, jadi kita biasanya tetap memotivasi walaupun jangan ragu-ragu masih kompresi tetap ya oke ya kemudian pertanyaan tadi menurut oh ya
Jadi sebenarnya jadi kalau dari penelitian NJP itu kalaupun napasnya ada, bahkan kalau denyutnya ada, itu ternyata tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Atau kalau kita bilang manfaatnya melampaui mudorotnya, gitu ya. Kalau dibanding mudorotnya lebih kecil ya daripada manfaatnya, gitu. Tetap dikerjain. Oke. Kemudian ini yang bisa ini nggak berbeda napasnya, nggak usah kompresi aja, terus-terusan, ya. Kecuali bukan napas kalau kita mau kasih napas buatan. Kalau kita mau kasih buatan baru bukan napas. Kalau kita nggak mau kasih napas buatan, kompresi aja terus-terusan. Oke. Coba dengan ini, beberapa menit lagi ya. Ini banyak, beberapa videonya. Nah, itu Bapak Ibu, nah ini pada anak sama ya Bapak Ibu ya. Sama pada anak. Bedanya kalau mungkin boleh pakai satu tangan. Anaknya kecil, kitanya gede, satu tangan kuat, silakan. Anaknya gemuk, kitanya kurus, boleh pakai dua tangan, silakan. Yang penting dapat dalam tadi Mas ya. Nah, ini air Bapak Ibu yang ini ya. Kalau pulang ke kereta boleh nggak kayak itu ada airnya. Kayak gini lemarinya, ada lambangnya. Kalau dibuka bentuknya kayak gini. Langkah pertama kita tombol on. Begitu tombol alatnya bisa ngomong. Nah, kita lihat videonya kalian. Ya, tempelkan gadnya, kemudian ikuti perintahnya. Ya, ini gampang Bu. Nih, kalian sengaja dibuat praktis ini. Semua pasti bisa. Ya. Nah, kita lihat videonya aja. Nih, ya. Sekarang kejadian di bandara. Sir, are you okay? Can you hear me? He was just on his phone and then he fell over. That's what happened. Possible cardiac arrest, medical assistance needed. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I'll get the EEG. 11, 12, 13, 14, 15. Ya, kejadian di bandara. Ya, lihat langkah-langkahnya. Yang nolong security, bukan dokter, bukan perawat. Kemudian dia cek respon, ketemu gudangnya, panggil, lihat napasnya, napasnya lihat. Panggil bantuan. Kalau ada napas, mulai RTP. 4, 5, 6, 7, 8, I'll get the EEG. 11, 12, 13, 14, 15. Yeah. Excuse me? There's your parking lot. Ya. Dipasang petnya. I'll touch the EEG around his neck. 5, 6, 7, Sampai RTP. 10, 11, 12, 15, 16, 17, Stop compressions. Clear the victim. Keep clear. Are you okay? Let me know when you need me to take over the pressure. Ya, baru datang, kemudian tugas. Check the pulse. Check the pulse. He's not breathing. Start CPR. How long was it doing? 2 minutes. Yang tidak oleh tugas kebetulan. Continue to deliver shock. We did deliver one and then more compressions, 2 breaths. All right, back up. Take a victim for analysis. Wait, he just moved. We've got an organized rhythm. I have a pulse. He's breathing. Let's move him. Skip the stretcher. You're coming with us. We're going to the hospital. Okay, thank you. Nah, kayak gitu Bu ya. Jadi antaranya ya. Nah, ini kita latihan seperti ini, ya. Air ini juga ada kalau mau coba boleh ya, buat latihan ya. Ini kita masih yang bahasa Inggris ya. Jadi arti semua Bu, kita tinggal itu aja
belum bisa bahasa Sunda, belum bisa bahasa Indonesia. Masih bahasa Indonesia. Jadi tinggal ikutin aja. Ini contoh pada bahasa Inggrisnya. Oke, mana pada bayi? Nah, kalau pada bayi begini kalau begini ya, sama. Ya, bedanya apa? Bedanya apa? Pakai jari. Boleh pakai 2 jari, boleh pakai 2 jempol. Ini ya, 2 jempol. Atau pakai 2 jari ini boleh. Ya, yang penting sampai kedalamannya. Ya. Nah, kita lihat videonya lagi nih. Ya, langkah-langkahnya. Pertama, amankan lokasi. Kedua, cek respon ya. Nah, periksa responnya di telapak kaki. Telapak kakinya. Dia bangun deh. Sudah, kita bantuan, tolong. Bagi bantuan, bila periksa napas. Berhenti. Mulai kompresi. Itulah kayaknya ya. Sama ya, bedanya dia terjadi. Ya, kemudian periksa kesadarannya jangan cuma pundak, tapi telapak kakinya. Ya. Oke. Nah, kapan kita berikan RDP? Ya, yang paling kalau RDP-nya berhasil. Tandanya apa? Korbannya bergerak. Kayak tadi di video ya. Lagi RDP, korbannya bergerak. Nah, berarti berhasil. Gerak napasnya bisa jadi gerak yang muncul jadi gerak napas. Ya. Gerak napas itu misalnya, nah, gerakan dadanya atau gerakan yang lain juga boleh. Yang kedua, kita hentikan kalau pertolongan dialihkan. Lagi RDP datang bantuan, ambulan datang, dokter datang, boleh kita alihkan. Tapi jangan mengalihkan ke orang yang kemampuannya di bawah kita. Belum pernah latihan, ada bang Gojek bang beli deh, saya capek nih. Nah, kalau boleh ya, kecuali bersama latihan boleh. Ya. Yang berikutnya kalau kita capek, ya. Udah kecapean, udah bawa udah pensiun, udah 10 tahun, 25 tahun, dia kecapean. Dan di korban kedua, ya, boleh berhenti. Alasannya mungkin dia lelah. Oke? Oke, Bapak Ibu, EJP selesai. Ada komentar? Untuk kita masuk ke topik berikutnya. Ya, oke. Topik berikutnya, sumbatan jalan nafas. Ya, ya Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, gambar ya. Oke, Pak. Kita bisa coba Pak. Nah. Ya. Kalau di gambar ini kelihatan ini. Ya. Nah, di leher kita di dalamnya itu ada 2 saluran. Saluran nafas dan saluran buat makan. Ya. Banyak kan ya. Ini ada 2 saluran ini. Yang depan ini buat nafas, yang belakang buat makan. Jadi kalau buat makan masuknya kan ke kerongkongan sudah masuk lambung. Kalau buat nafas masuknya ke tenggorokan masuknya ke paru-paru, gitu ya. Nah, kalau kita lagi makan kemudian salah masuk nih, aturan masuk ke kerongkongan ke lambung, tiba-tiba masuk saluran nafas, namanya apa? Kesedang, keselak, kelolodan, nah gitu. Macam-macam gitu ya namanya, ya. Keselak, kesedang, atau kalau bahasanya coki. Joki atau sedang masuk. Berarti kan itu pada nafas. Ya. Kalau pada orang dewasa itu paling banyak makanan. Lagi makan sambil ngobrol, tawa-tawa tiba-tiba keselak ya. Terus kalau pada bayi paling banyak cairan.
Disusuin sama ibunya melek, namanya prosedurnya. Lemah gitu ya, ibunya lemah, tahu susunya menumpuk di mulut bayinya. Nah, bayinya kemudian dimasukkan ke selak sama susu, bisa jadi asinya dan lain-lain. Nah, itu kalau saluran napasnya kemasukan cairan, itu bisa bahaya, nyumbat jalan napas ya, dan juga bahkan bikin radang di paru-parunya. Bisa juga tadi yang contohnya kalau orang yang punya molot ya, kanker atau penyakit infeksi ya, penyakitnya misalnya namanya ini, bapak ada yang punya ini nggak, sakit asma? Pernah orang kaku asmanya? Pernah ya? Gimana tuh suaranya yang muncul? Nah, jadi kalau ada orang nafas, kemudian nafasnya muncul suara yang lain nih, karena yang normal itu orang harus ada suaranya. Aman kayak kita nih, ada suaranya. Begitu muncul suara ini, nah, berarti ada yang nyumbat. Yang nyumbat apa? Saluran nafasnya area biasanya tuh. Kalau namanya kambuh, area sama saluran nafasnya nyempit. Ada yang nyumbat muncul suara ini, gitu ya. Atau kalau dulu itu ada penyakit infeksi yang dia itu 3 tahun lalu jadi KLD di Jakarta. Jakarta, Tangerang, Depok tuh KLD. Padahal udah hampir punah. Itu penyakit bikin sumbatan jalan nafas di bagian mulut, nutupin saluran nafas, selaput, terus kemudian bikin bengkak kiri kanan, sini, begini. Namanya apa? Difteri. Jadi difteri pernah KLD dulu difteri. Gara-gara cakupan imunisasi menurun, kurang, jadinya naik lagi penyakitnya. Nah itu menyebabkan kematian dengan cara begitu, nggak bisa nafas. Nah, kemudian kalau kita lihat dari derajat sumbatannya, ada sumbatannya sebagian, ada yang sumbatannya total. Nah, ciri yang sebagian itu biasanya pertama ada suara nafas, ada suara ngorok, suara ngik ya. Kalau dia sumbatannya cairan, air, muntahan itu biasanya suara gargling, kayak orang kumur-kumur. Ya, apa? Duluk-duluk gitu ya, duluk-duluk gitu ya. Nah, atau reaksi kita, kalau orang kita nih dimakan nih, keselak, reaksi kita kan? Reaksi kita batuk. Nah, jadi batuk itu upaya kita ngeluarin sumbatan ya. Kita lagi minum, keselak, batuk, nanti airnya keluar, kadang-kadang keluar lewat hidung gitu kan. Kita lagi makan nasi, keselak, batuk, nanti nasinya keluar lewat hidung, keluar nasinya keluar keselak. Nah itu, jadi supaya keluar sumbatannya batuk, jadi keluar sumbatannya batuk. Nah kalau lagi sakit batuk-batuk, yang buat apa? Reak, banyak-banyaknya di batuk dikeluarin. Nah, jadi yang pertama reaksinya batuk. Yang kedua kalau sumbatannya total berarti nggak bisa ngomong, nggak ada suara. Ya. Nah ini namanya kita nyebutnya ini tanda universal. Kenapa universal? Di seluruh dunia sama. Mau di Hong Kong, di New York, di London, di Jeddah, di Depok, di Bekasi, orang kalau keselak total begini gayanya. Tiga di leher, ya, kagak ada suaranya. Nah itu baca tolong ini. Ini masalah ini. Saya jalan-jalan ya, jalan-jalan ke bandara, dari bandara ya. Habis nonton konser boyband dari Korea. Ya, kemudian di bandara kalau lagi di restoran bandara ada yang nunjukin tanda universal orang selok. Nah kayak gini juga. Ya, kita samperin. Keselok pak, nggak usah ngomong kan? Gitu ya. Saya bantuin ya. Nah, kita di belakang, satu kaki di depan, tengah. Cari pusernya. Kemudian di atas puser adalah puser dan puluhan di sini. Taruh kepala tangan. Ya, kemudian tegak ini, ya. Nah, kita hentakan ke belakang atas. Ini namanya hentakan perut, ya, pasti mas. Ya, kayak gambar ya, hentakan perut di perutnya. Jadi kita harapannya tekan ke ini ke bagian yang ditekan dengan kepala tangan, dia akan memberikan tekanan ke atas sehingga mendorong sumbatannya keluar. Gitu ya. Tapi kan semua orang boleh pada perutnya ya. Ada gaya dia ibu hamil atau gemuk, nah itu nggak boleh tuh. Kalau yang gemuk saya nggak tahu itu siapa. Bang Yunus, nah ya sini. Juga nggak
Ya, ini kita ya, korbannya misalnya gemuk atau ibu hamil, kan kalau kita nggak nyampe, ya, nggak nyampe kita. Nah jadi kalau nggak nyampe, yang kita cari ini tulang dada bagian paling bawah. Kan ada bagian tajam ya, tulangnya kayak tajam, misalnya tulang tajam bedah, karena tajam mulai bedah. Yang pas di atas lagi. Nah, kepala tangan taruh di atasnya, sini. Jadi di dada. Kalau kan di perut ini di dada. Dan kepala tangan yang gini, mulai kita pakai ke belakang atas. Ya, diulang-ulang lagi, ya, diulang-ulang sampai sumbatannya keluar atau korbannya pingsan. Kelamaan dalam oksigen kan nggak bisa napas, kemudian pingsan. Nah karena dia nggak bisa napas, maka tindakan berikutnya kalau sampai pingsan nggak sadar, tindakannya adalah RDP. Ya. Kalau misalkan masih sendiri tadi hentakan di perut atau hentakan di dada. Kalau udah nggak bisa berdiri, udah nggak sadar, hentakan di lantai, mulai RDP. Oke, nah sekarang pada bayi, nah pada anak ya, atau pada dewasa ya. Dan kalau pada bayi ini pertama dia nggak bisa megangin leher, beda gaya dia beda, ya. Maka kayak saya kadang-kadang kayak orang mau muntah, tapi nggak keluar, kayak kucing telur dan ikan, nah itu kan. Dia kayak muntah terus nggak keluar, nah gitu. Kalau anak bayi itu gayanya, kalau sempat jalan nafas. Kemudian nggak bisa ngomong, kelamaan jadi biru, nggak bisa oksigen. Kalau yang begitu tadi ya, kalau pada bayi sampai cairan, kalau pada anak, jadi ada anak ada bayi. Kalau anak itu biasanya kan dia di atas tahun, di bawah tahun namanya bayi. Kalau di atas tahun anak paling banyak yang bikin nyumbat mainan. Jadi kan kalau main di lantai semua masuk mulut, kalau bocah main, masuk mulut itu bukan makanan, main masuk mulut semua. Ya. Nah kalau pada bayi ini nih, ya, bayi keluar, bayi dari, nah, sini, fungsinya, ya. Nah ini kita taruh di telapak tangan, di lengan kiri, taruh di paha kiri, misalkan. Kita tepuk punggungnya di antara dua tulang belikat. 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5 kali. Setelah lihat, udah keluar belum? Kalau kelihatan bedanya, boleh ambil pindah. Kalau nggak kelihatan, nggak boleh nyanyi gitu ya, nggak boleh. Ya. Kalau kelihatan boleh diambil ya. Kalau kelihatan, sekarang hentakan dada pakai 2 jari. Kayak tadi pas lagi FDP. 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Sambil dilihat. Ya. Nggak keluar juga, balik lagi. Udah berulang, ya sampai bedanya keluar, sempatannya keluar atau korbannya nggak sadar. Kalau korban nggak sadar berarti apa tuh? FDP, efeknya nggak nafas ya. Oke. Ya, ini kalau lihat video ini, ya boleh lihat videonya. Tepuk painya. 1, 2, 3, Ya, 4, 4, 5, dibalikin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Balikin lagi. 1, Diulang-ulang. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, Ya, 5. Bapak dan Ibu sama-sama ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai Bapak Ibu. Ya, mohon maaf waktu habis. Jadi nanti kalau pertanyaan boleh pas sesi praktek. Kita sesi praktek, nanti akan dibagi beberapa kelompok. Ya, silakan berbagi ya. Terus kemudian silakan tanyakan nanti kalau ada teknik yang kurang jelas boleh ya sama-sama kita tanya.